Selamat pagi, sugeng enjing, guten morgen, good morning. Ini adalah episode perdana virtual tour belusukan pasar. Dan kita hari ini ada di Pasar Bonyokan, Klaten di Jatinom. Saya. Pas, pausen. Bapak iki dodolan apa ki kok nganggo dasi karo baju klimis kayak gini? Walah bakso, Jack. Ya lanjut. Ya, hari ini kita ada di Pasar Bonyokan, Klaten, Jatinom, dan ini dikenal juga sebagai Pasar Legi. Legi itu hari dalam penanggalan Jawa ya. Jadi misalnya ini Pasar Legi ya berarti dalam hari penanggalan Jawa ini bukanya cuman Legi gitu. Dan dalam penanggalan Jawa itu ada Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Jadi kayak 5 hari gitu. Dan ini pasar dibuka di lapangan yang namanya adalah nama daerahnya Pasar Bonyokan. Dan Pasar Bonyokan Klaten ini sebenarnya terkenalnya karena spare part sepeda dan spare part motor yang banyak ya. Nanti kita bisa lihat di tengah-tengah itu nanti, tapi sebelumnya kita tur dulu. Kita mulai dari yang paling pinggir, dan yang paling pinggir kebanyakan diisi oleh baju-baju seperti ini. Dan kalau dilihat sekarang, kita ini kan syutingnya tanggal 2 Oktober 2021, dan itu tepat beberapa minggu setelah PPKM diturunkan ke level 3, di mana pasar-pasar sudah boleh dibuka dengan protokol kesehatan tertentu gitu. Pasar Bonyokan Klaten ini kalau kita dari Jalan Solo Jogja itu tuh dari Terminal Penggungan belok kiri itu lur. Jadi itu kan ke arah Jatinom toh. Nah itu terus saja sampai akhirnya kita ketemu di kiri jalan itu ada jalan masuk ke Pasar Bonyokan ini. Bonyokan apa Bonyokan ya? Ya itulah, kalau ini pasarnya nih kebanyakan orang juga nyebutnya sebagai Pasar Tiban, karena tiban itu maksudnya jatuh gitu. Kejatuhan, artinya enggak pasar yang tiap hari ada, tapi di masa-masa legi gitu, di hari legi. Ngerti gak sih lur? Wis pokoknya kaya ngono kuwi lah. Pasar Tiban aka Pasar Legi aka Pasar Bonyokan ini waktu dibuka perdana pada 2 Oktober, waktu kita ke sana itu tuh lumayan banyak orang yang datang gitu, dan parkiran penuh lur. Dan ya kita seneng banget di sini, ternyata banyak barang-barang yang nggak ada di tempat-tempat lain gitu, seperti misalnya spare part mobil motor kayak gini nih yang jarang banget kita temui di pasar kelitian lain. Oh ya, satu lagi, ini pasar juga dikenal sebagai pasar kelitian, bahkan katanya pasar kelitian ini lebih besar dari yang di Solo. Kalau kita kan kenalnya yang di Solo tuh pasar kelitian yang di Silir itu ya. Nah di sini tuh juga pasar kelitian juga sama, barang-barang bekas, spare part bekas, barang-barang alternatif yang mungkin nggak bisa kita cari di tempat-tempat lain, di sini ada gitu. Tapi memang nyarinya agak sulit lur, karena nyebar kayak gini loh. Jadi kita harus cari satu persatu karena nggak ada sektor-sektor kayak gitu, nggak ditata per sektor. Jadi kadang di sini ada spare part motor, spare part sepeda, tiba-tiba di bagian yang jauh sana juga ada gitu. Terus tiba-tiba di tengah-tengah itu ada yang jual obat kuat juga ada, yang jual tanaman, yang jual apa. Nah kayak gini-gini loh, itu kan nyebar banyak banget. Jadi kita kalau mau beli sesuatu yang spesifik kita pengen, kita harus tahu dulu apa yang kita pengen, baru kita cari di sini. Dan tanya-tanya itu jadi salah satu hal yang lumrah lur. Jadi kalau di pasar kayak gini tuh sebaiknya memang tanya gitu, atau kalau dulur-dulur sudah sering datang ke pasar pasti akan tahu layout pasar model kayak gini tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau mau beli sesuatu yang penting jangan datang tanpa apa-apa, minimal punya interest lah lur, misalnya soal otomotif, soal sepeda, atau soal apa gitu.
Jadi kalau datang tinggal ndelok barangnya cocok angkut kayak gitu. Nah di sini nih Lur, kalau untuk masyarakat setempat itu biasanya banyak yang datang ke sini untuk lihat-lihat baju gitu. Ya seperti yang waktu awal kita tur tadi itu di depan-depan itu biasanya kan banyak baju-baju, dan ini baju bekas dan baju baru jadi satu Lur. Jadi ada yang baju bekas, ada yang baju baru, ada yang kalau bekas biasanya branded, tapi kalau yang baru ya mereknya asal-asalan kayak gitulah. Nah ini di sini juga ada sepatu-sepatu kayak gini Lur, sepatu-sepatu kayak gini, sendal-sendal bekas juga ada, sendal bekas, jam bekas juga ada loh ini kayak gini nih. Tapi waktu awal-awal kita cari pasar di sini itu yang kita niatin itu sebenarnya mau cari spare part sepeda, karena kita lihat-lihat di YouTube di mana gitu tuh pasar ini tuh ketoknya kok akeh banget jual spare part sepeda yang bekas dan yang baru, yang langka-langka kayak gitu, terutama sepeda-sepeda yang kuno-kuno gitu Lur. Jadi nanti di akhir tur kita akan kasih lihat di mana tempatnya. Sebenarnya ada, cuman nyarinya agak susah Lur. Kalau bukan orang yang sering kesini pasti agak sulit nyarinya. Jadi di depan-depan tadi kita belum bisa lihat ada spare part sepeda yang dijual. Jadi kalau pengen lihat ya nanti di belakang, nanti kita kasih lihat. Nah pasar ini itu tuh munculnya tahun 2006 Lur. Jadi udah berapa tahun tuh? Ya udah sekitar 15 tahun lebih ya, 15 tahun. Dan awalnya itu di seputaran lapangan sebenarnya, dan dikenal sebagai pasar sepeda yang hanya buka hari Legi gitu. Pasar ini tuh sebetulnya salah satu dari rangkaian beberapa pasar lain yang ada juga di Bonyokan, namanya pasar Legi atau pasar Legen gitu. Dan pasar di lapangan ini itu awalnya cuman beberapa lapak gitu ya, ada ya sekitar 10 sampai 20 lah. Lalu setelah itu datang lebih banyak lapak sampai akhirnya jadi sebuah tradisi belanja seperti itu, sampai akhirnya banyak yang datang jadi pelapak, dan akhirnya ratusan pelapak yang sampai saat ini berdagang di sini gitu. Dan nah ini kayak gini nih. Nah ini kan onderdil aksesoris sepeda yang sepeda tua ya. Tadi kita juga lihat ada sepeda anak-anak itu juga dijual di sini Lur. Banyak banget. Jadi kalau pengen alternatif sepeda bekas dan sepeda yang mungkin sekarang sudah nggak dijual gitu, seperti misalnya model-model lama dari sepeda road bike yang culture banget gitu, untuk kebutuhan foto mungkin itu bisa kita carinya di sini karena lucu-lucu Lur. Terus lucu-lucu Lur. Nanti kita kasih lihat mana yang nah di pasar Legen ini itu juga ada satu ikon yang cukup terkenal, itu namanya Pak Cemplon. Nah Pak Cemplon ini kalau kalian cari di YouTube itu salah satu videonya ditonton sampai 10-an juta kalau nggak salah. Nah itu jualannya aneh-aneh, jualannya ada jualan pensil, ada jualan lampu kayak gitu, tapi cara berjualannya unik. Nah nanti kita di episode selanjutnya mungkin akan kita tunjukkan bagaimana cara Pak Cemplon itu berjualan gitu, dan kebetulan kita juga ngerasa lah bagaimana bertransaksi dengan Pak Cemplon. Nah ini kayak gini-gini Lur. Nah ada sepeda, spare part sepeda, ada ban dalam, ban luar dalam gitu. Nah ini juga ada kompor-kompor, terus ini ada apa nih? Oh kaset bekas, terusan barang-barang elektronik yang kecil-kecil yang, nah ini spare part motor, ada rem, ada pelek, ada jeruji, ada bodi motor, ada dongkrak juga ada tuh. Terus ada pelek nih, banyak pelek di sini. Kalau dicari di mana-mana nggak ada pelek, coba cari di sini, siapa tahu ada.
Ada ini alat-alat kriminal, dipakai alat kriminal juga bisa kali. Tapi janganlah lur, jangan. Damai aja. Nah, pengalaman kita belusukan pasar waktu datang ke sini pertama kali itu kan sekitar jam 10 ya. Nah, itu sudah cukup ramai. Waktu datang katanya pasar ini dibuka cukup pagi sekitar pukul 7 sampai 8, tapi baru beberapa lapak yang buka. Kalau pengen rame ya sekitar jam 10 ke atas gitu. Jam 10 ke atas sudah cukup full nih kayak gini nih. Dan kita bisa lihat-lihat apa aja yang dijual di sini gitu. Dan juga untuk bertransaksi di pasar ini juga cukup friendly ya. Pedagang-pedagangnya juga ramah-ramah begitu. Tidak ada yang ditawar tiba-tiba ngeluarin celurit begitu. Ya ralah, masa kayak ngono. Itu hiperbola ya lur ya. Nah ini di sini juga ada bekam lur. Kalau seumpamanya kesini terus capek-capek gitu bisa dibekam nih kayak gini nih. Nah itu terus kita di sini juga sempat ditawarin obat pembesar otong. Nah, ini spare part lagi nih, spare part motor kayak gitu. Kita cari spare part Tesla kita agak enak ini ya. Nah ini bantal-bantal, dulur-dulur cari bantal bisa datang ke sini, tapi ya nek bantal itu mungkin untuk masyarakat sekitar lah ya gitu. Dan parkiran di sini juga tersedia cukup luas lur. Tapi kebanyakan lahan parkir dipakai buat motor. Kalau parkir mobil kayak gitu itu biasanya di seberang jalan kayak gitu, di seberang jalan sono. Kalaupun ada di dalam sini itu biasanya untuk loading barang-barang yang untuk dagang ke sini. Halo Pak. Ini jualan wig juga ada nih di sini nih. Tadi kita coba kita coba transaksi beli wig, harganya sekitar 30.000 gitu. Nah, spare part dan sepeda di sini itu harganya juga lumayan worth it gitu dibanding dengan yang lain. Pertama, ada banyak merek yang kita sudah nggak bisa temui di tempat lain gitu, dan di sini masih ada, seperti misalnya merek-merek sepeda kayak Federal sing lawas-lawas. Nah itu ada beberapa, kalau telaten pasti ketemu, tapi memang harus telaten. Ada juga spare part sepeda yang udah nggak ada juga di sini masih ada, seperti misalnya kayak kita cari bongso stang sepeda road bike yang lawas itu loh, nah itu di sini masih ada. Nah ini yang biasanya sepeda-sepeda itu biasanya di sini. Jadi dari pintu masuk itu di jalan ke kanan pertama itu langsung ke kanan aja kalau pengen ke sepeda langsung gitu. Lalu setelah itu mentok belok kiri. Nah itu kebanyakan sepeda-sepeda di sini, banyak juga sepeda anak-anak, ada juga sepeda urban seperti mountain bike urban kayak gitu. Terus sepeda lipat juga ada, sepeda minion, sepeda kekinian itu juga kalau sampean beruntung bisa tuh dapat tuh sepeda minion tuh. Nah ini yang pit kebu kayak gitu-gitu juga ada di sini. Kita coba nawar, ini harganya sekitar 1 juta sampai 2 juta lur. Kalau yang bagus gitu itu bisa dapat 2,5 juta. Tapi kalau yang butuh modifikasi lagi itu 1 juta sekian itu kita sudah bisa dapat tuh sepeda-sepeda di sini. Kita juga sempat jajal beberapa sepeda yang ternyata juga enak juga. Gitu lur, virtual tour kita kali ini di Pasar Bonyokan Klaten. Semoga bermanfaat. Kapan-kapan kalau PPKM sudah turun levelnya, kita bisa jalan-jalan dan bisa lihat-lihat. Semoga ini bisa mengobati kekangenan teman-teman atau sedulur-sedulur sekalian yang sudah kangen dengan pasar dan keramaian gitu. Demikianlah kiranya. Selamat pagi.